Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Oke, shalom, selamat malam. Ayat yang barusan adalah perkataan dari Amsal. Dikatakan bahwa bila tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Kata ini dalam tulisan King James dikatakan, where there is no vision, the people perish. Jadi pada saat tidak ada visi, maka people perish, orang-orang binasa. Gitu ya, dalam bahasa Indonesia jadi dikatakan bila tidak ada wahyu maka liarlah rakyat. Dalam kasus ini kita akan melihat tentang vision atau visi tadi, gitu ya. Kata vision dalam bahasa Gerikanya, dalam bahasa Ibraninya itu adalah hasten, gitu ya. Artinya sesuatu wahyu, suatu pewahyuan, suatu visi, penglihatan yang datang dari Allah, gitu ya. Pada video ini saya ingin kita melihat sama-sama tentang pentingnya sebuah visi, pentingnya bagaimana umat Tuhan berjalan tidak hanya sekedar mengikuti arus, berjalan tidak hanya sekedar mengikuti suatu rutinitas tertentu, tetapi dia punya visi tentang apa yang akan dia lakukan ke depannya, karena dia mengerti kehendak Allah. Gitu. Di sini kita akan melihat tentang pentingnya visi buat Anda dan saya, bahwa kita umat Tuhan yang ditebus, Allah memberikan kepada kita panggilan atau kehendak Tuhan pribadi secara spesial buat kita masing-masing, dan kita harus temukan itu. Dan visi itu yang mengarahkan kemana kita melangkah, visi itu yang membuat kita terfokus dan kita tertuju dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, dalam apapun yang kita akan rencanakan ke depannya, gitu ya. Dan hasten atau visi ini menjadi sesuatu hal yang penting, karena ini yang mengarahkan kita, gitu ya. Kalau kita bicara dalam sebuah pertumbuhan seseorang secara manusia, secara jasmani, kita mengenal masa-masa di mana orang menjadi beranjak dewasa, gitu ya. Dan salah satu ciri bentuk kedewasaan adalah seseorang mulai mempunyai suatu target, mulai mempunyai cita-cita buat dirinya sendiri. Dia mulai bisa menentukan kemana arah hidupnya. Mungkin dengan mulai dia memilih jurusan pada waktu dia kuliah, dia udah mulai punya keinginan, oh saya akan memilih jurusan ini, oh saya akan bercita-cita menjadi seperti ini. Itu menggambarkan seseorang yang sudah mulai dewasa. Pada saat dia mulai dewasa, dia tidak hanya menurut atau dia tidak hanya terpaku pada apa yang orang tuanya arahkan, tetapi dia berhasil menemukan di mana keberadaan dirinya dan apa yang akan dia capai di masa depannya. Itulah. Dalam hal rohani juga seperti itu. Seorang pribadi yang dewasa itu berhasil menemukan visi buat dirinya sendiri, di mana di sanalah Allah memanggil dia, di mana di sanalah dia memfokuskan panggilannya dan dia memfokuskan dirinya untuk penggenapan suatu rencana Allah. Gitu. Di Amsal tadi dikatakan bahwa ini menjadi sesuatu yang penting. If there is no vision, the people perish. Kalau tidak ada visi, tidak ada hasten, maka orang-orang menjadi berjalan dalam sesuatu yang tanpa arah, gitu ya. Dan ini yang Paulus juga tuliskan dalam salah satu ayat dalam firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dia mengarahkan dirinya pada panggilan sorgawi, dikatakan, dan berlari-lari untuk tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah kepada Kristus Yesus. Saya melihat Paulus ini satu pribadi yang luar biasa, dan dia bilang Allah menetapkan dia menjadi rasul dan dia menjadi pemberita Injil. Dia mengerti persis apa yang harus dia lakukan. Petrus ditetapkan Allah menjadi pemberita Injil bagi orang Yahudi, sementara dia dipanggil buat bangsa-bangsa lain, dan Paulus mengerti hal itu dan dia mengarahkan dirinya pada panggilan Allah. Bagaimana dengan Anda dan saya, saudaraku? Mari Anda dan saya, umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, mari kita arahkan hati kita pada panggilan Allah. Temukan panggilan Allah buat pribadi kita masing-masing, dan temukan visi di mana kita bisa mengarahkan pelayanan kita, bisa mengarahkan segala sesuatu yang kita mau tuju dalam hidup kita ke depan. Karena kalau tidak ada visi, maka liarlah rakyat. Kalau tidak ada visi, maka people perish. Gitu ya, saudaraku ya. Mari Anda dan saya temukan visi Anda masing-masing, bukan hanya sedang mengikuti arus yang sedang ada. Mungkin kita tahu dalam pelayanan kita atau dalam lingkungan sekitar kita atau dalam organisasi yang kita ikutin, ada visi, ada target-target yang ditentukan secara bersama. Itu tidak salah, tetapi masing-masing kita, mari temukan visi buat kehidupan Anda masing-masing. Temukan visi buat pelayanan kita, temukan visi buat keluarga Anda, temukan visi buat apa yang Anda lakukan ke depan itu semua. Jelas, saudaraku, dan biar kita boleh mengenapi panggilan Allah dan kita boleh mengejar visi yang Tuhan berikan. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.